Maskapai Rimbun Air hilang kontak di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Rabu, 15 September 2021, pagi setelah lepas landas dari Bandara Nabirai pada pukul 6.40 WIT. Pesawat Caravan tersebut membawa 3 kru yakni Mirza sebagai pilot, Fajar sebagai kopilot dan Iswahyudi sebagai teknisi. Mereka terakhir kali berkomunikasi dengan Airnav Sugapa pada pukul 7.30 WIT. Setelah melalui proses pencarian dengan menggunakan helikopter milik TNI AU, posisi pesawat yang membawa bahan bangunan itu ditemukan di dalam hutan, dengan ketinggian 2.400 mdpl. Saat ditemukan pesawat dalam kondisi hancur terbakar. Dan berikut 7 fakta proses evakuasi 3 jenazah kru pesawat Rimbra AR. 1. Libatkan 100 orang. Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan mengatakan jumlah tim evakuasi yang dilibatkan cukup besar yakni sekitar 100 personel gabungan, termasuk 34 masyarakat setempat. Menurutnya proses evakuasi berjalan lancar meski kondisi geografis di lokasi kecelakaan berupa hutan terjal dan berada di ketinggian 2.400 mdpl. 2. Evakuasi diwarnai hujan dan kabut. Komandan Batalion, Danyon, 501 Bailetkol Infarva Yuda menyatakan, evakuasi jenazah kru pesawat Rimbun Air yang jatuh dalam penerbangan Nabirai Sugapa di Papua, terkendala cuaca buruk. Selama evakuasi, tim berhadapan dengan kondisi hujan dan kabut. Rencananya ketiga jenazah akan dievakuasi pada Kamis, 16 September 2021, pagi ke Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun tim berhasil membawa jenazah ke Sugapa jelang tengah malam yakni sekitar pukul 23.50 WIT. 3. Helikopter tak bisa mendekat puing pesawat yang berada di lokasi kejadian. Kapolres Intan Jaya for tribunpapua.com, Baka juga, Komandan Operasi KKB tewas saat baku tembak dengan TNI, 2 lainnya terluka. Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan mengatakan evakuasi dilakukan melalui jalur darat. Menurut dia, tim evakuasi sudah berhasil mencapai lokasi kecelakaan sejak pukul 16.30 WIT. Namun, cuaca menjadi kendala karena hujan turun sejak siang. Ketinggian di 2.400 mdpl. Cuaca hujan dan kabut, tebingnya curam sekali. Helikopter tidak bisa mendekat, kata dia. Lokasinya sekitar 5 km dari Bandara Bilorai yang menjadi tujuan pendaratan pesawat tersebut. 4. Butuh waktu 7 jam jalan kaki. Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan mengatakan, tim evakuasi gabungan mencapai lokasi kecelakaan pada pukul 16.20 WIT, setelah menempuh perjalanan darat. Perjalanan tim evakuasi gabungan tidak mudah. Kepala SAR Timika George M. Rendang mengatakan, butuh waktu 7 hingga 8 jam dengan berjalan kaki untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat itu. Perjalanan itu semakin sulit karena medan yang dilalui merupakan hutan yang terjal. Selain itu, suhu di lokasi sangat dingin. Apalagi, hujan deras mengguyur wilayah itu sejak Rabu siang. 5. Lokasi berjarak 6 km dari Bandara Sugapa. Tim SAR membawa salah satu jenazah kru pesawat Rimbun Air yang tiba di Bandara Moses Kilangin Timika, Kamis, 16 September 2021, Humas SAR Timika, Kepala SAR Timika George M. Rendang mengatakan lokasi penemuan pesawat sekitar 6 km dari Bandara Sugapa dan berada di hutan di ketinggian 2.400 mdpl. Jika ditarik lurus jarak lokasi jatuh pesawat sekitar 6 km dari Bandara Sugapa, ujar George. Pesawat Rimbun hilang kontak ketika masuk ke Bilorai, dekat dengan bandara. Bandara Sugapa adalah salah satu bandara di Papua yang berada di tepian jurang dengan landasan hanya sepanjang 600 meter. Karena itu, hanya pesawat berbadan kecil yang bisa mendarat di lokasi tersebut. Bakal juga, kronologi 3 pria di Majalengka sekap penjaga ruko dan minta tebusan, pelaku ngaku aparat. 6.
Lokasi jatuhnya pesawat dikuasai KKB Wadanyon Yonif Mekanis 521-DY dari Pos Intan Jaya Satgas Pamrahwan Yonif Mekanis 521-DY Mayor Inf Edi Di Pramono mengatakan lokasi jatuhnya pesawat Rimbun dikabarkan dikuasai oleh KKB. Mereka adalah Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, TPNOPM, pimpinan Zakius. Evakuasi melibatkan tokoh masyarakat dan agama yang melakukan negosiasi. Sesuai perintah Kapolres Intan Jaya yang gerak ke TKP masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan Satgas Intel. Karena kelompok OPM pimpinan Zakius yang menguasai lokasi tersebut, kata Edi Di Pramono 7. Kotak hitam ditemukan. Kotak hitam pesawat Rimbun Air berhasil ditemukan setelah RIM mengevakuasi 3 kru pesawat. Tim tiba pukul 3 WIT dan kemudian berhasil menemukan kotak hitam pada pukul 4:50 WIT, ujar Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan, melalui pesan singkat, Kamis, 16 September 2021. Saat ini, kotak hitam pesawat Rimbun Air Daya Kuda OTW sudah dibawa ke Sugapadam akan diperiksa oleh KNKT untuk mencari tahu penyebab kecelakaan yang terjadi pada Rabu, 15 September 2021, pagi. Kotak hitam sekarang dibawa ke Sugapa untuk dibawa Basarnas ke